It was stressful, to be honest, tapi fun at the same time. Tapi ya gitulah, jadi rasanya tuh sebenarnya nano-nano gitu. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel Nova Sarapontoh. Hari ini hari Jumat, harinya Nova buka-bukaan soal Australia. Yeay. Jadi seperti video-video sebelumnya, aku masih akan membahas mengenai pengalaman kerja aku di Australia, khususnya kota Sydney selama hampir 3 tahun belakangan ini. Oh ya, buat teman-teman yang baru datang di YouTube channel ini, selamat datang. Kalian itu datang di waktu yang sangat amat tepat karena aku ini sedang dalam misi rahasia untuk membongkar semua informasi yang aku tahu mengenai Australia, mulai dari bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Australia, gaji kerja di Australia itu berapa, pengalaman enak nggak enaknya kerja di Australia, terus pengalaman yang tak terlupakan aku kerja di Australia juga akan aku bahas, dan yang terakhir aku juga akan ngomongin mengenai job description. Kalian tuh kerjanya akan ngapain aja sih di sana? Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita let's go. Oh ya, sebelum mulai untuk membahas lebih lanjut, aku akan kasih tahu dulu mengenai job role aku. So, I was working as a barista all-rounder di salah satu cafe yang letaknya itu di area Wynyard. Itu tuh kurang lebih 15-20 menit by train dari rumah aku. Sekarang aku akan langsung aja ke topik pembahasan. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Australia as a barista all-rounder. Kalau kalian udah nonton video-video aku sebelumnya, aku sering banget bahas Gumtree. Tapi di video ini aku nggak akan bahas Gumtree sama sekali karena aku tuh mendapatkan pekerjaan ini lewat grup WhatsApp. Aku tuh kan dulu ikutan kayak private latte art session gitu sama orang yang jago banget gitu latte artnya, namanya Ko Eric, dan dia itu juga salah satu brand ambassador di salah satu coffee shop, if I'm not mistaken ya. Maklum ini udah tua gitu kan, pokoknya dia tuh latte art jago banget, dan dia itu udah punya banyak banget murid gitu, dan semua muridnya itu disatuin, digabungin dalam satu grup WhatsApp. Dan di situ juga mereka itu suka sharing kerjaan, gak cuma sharing latte art doang, tapi sharing tentang lowongan kerja. Dari situlah aku dapet kerjaannya. Next, aku akan ngomongin mengenai job description aku. Yang pertama, karena aku itu barista all-rounder, jadi main job aku itu membuat kopi, ya kan. Nah, jadi dari jam 6 pagi ketika cafe ini buka sampai jam 7 atau setengah 8, aku itu fokus di mesin kopi. Karena cafe ini adalah satu-satunya cafe di salah satu building, di salah satu gedung yang lagi mau dibangun gitu loh. Jadi semua pekerja di gedung ini, di gedung yang mau dibangun ini, jadi pekerja kayak construction workers gitu, itu tuh mereka kalau mau minum kopi ya ke cafe ini, kalau mau dapetin breakfast, dapetin lunch atau snack atau soft drinks ya ke cafe ini. Jadi bener-bener busy habis. Dan mereka itu kayak mulai kerja jam 8-an, jadi dari jam 6 sampai setengah 8-an itu rame banget, kayak bener-bener ngantri mereka buat kopi sama breakfast mereka. Nah itu, dan aku tuh bikin kopi sama main barista di cafe ini berdua, dan ada lagi si ownernya. Biasanya kalau terlalu rame, biasanya dia juga akan bantuin buat manggilin nomor untuk si customernya. Jadi si customernya ini kan akan dikasih nomor kan di resipnya, di billnya, di notanya itu akan dikasih nomor, dan kita tinggal panggil aja nomornya gitu. Terus biasanya sambil nunggu lunch time, aku fill up soft drinks, minuman-minuman gitu, terus nyapu-nyapu dikit gitu kan kalau kotor, terus mempersiapkan makanan untuk lunch. Dan yang dijual di cafe ini itu kayak fast food sih, kayak burger, sandwich, salad, jadi yang cepet gitu dimakannya, karena mereka juga waktu istirahatnya kan terbatas gitu. Itu job description aku. Terus biasanya kalau menjelang closing, aku bersih-bersih alat-alat perkopian, itu aku cuci semuanya, dan fill up drinks lagi sebelum pulang. Terus kayak nyapu-nyapu dikit, udah kelar. That's my job description as a barista all-rounder. Oke, next aku akan ngomongin mengenai pengalaman memorable apa yang gak bisa aku lupain sampai sekarang. Yang gak bisa aku lupain sampai sekarang adalah aku seorang barista di push banget untuk super duper cepet, harus cepet. Dan
Ya itu pengalaman memorable karena men 1 jam itu kita bikin 4-5 kilo kopi, dan kalau dituangin ke cup gitu ya bisa ratusan cup. Like that's crazy. Itu pengalaman memorable-nya. Next, aku akan ngomongin mengenai enak nggak enaknya kerja di cafe ini. Oke, yang pertama, enaknya dulu aku itu dibayar cash in hand, memudahkan aku untuk mendapatkan second job atau mendapatkan pekerjaan lainnya karena cash in hand kan. Kalau kalian bingung cash in hand job itu apa, kalian bisa nonton di video aku yang satu lagi, akan aku taruh di description box if you guys wanna watch it. Ya. Terus enaknya lagi bos aku tuh baik banget. Dan yang ketiga, teman-teman kerja aku di cafe ini kebanyakan orang Indonesia. Satu doang sih yang orang Thailand, itu main baristanya. Dan menurut aku itu sangat amat helpful buat communication, buat komunikasi kita lebih mudah, lebih cepat dimengerti, apalagi kalau lagi rame gitu, antrian panjang. Jadi ya udah kita tinggal ngomong bahasa Indonesia aja, ya kan? Jadi otak tuh nggak perlu mikir lagi untuk translate ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, gitu. Terus enaknya lagi, kerjaannya itu sebenarnya gampang. Bikin kopi, makanan, tapi itu harus cepet. Dan nggak enaknya itu adalah pressure yang aku dapetin selama pagi-pagi itu, kayak selama bikin kopi dari jam 6 pagi sampai setengah 8, itu pressure-nya sangat amat tinggi. It was stressful to be honest, tapi fun at the same time. Tapi ya gitulah, jadi rasanya tuh sebenarnya nano-nano gitu kerja di cafe ini. Next, aku akan ngomongin mengenai gaji. Jadi aku itu digaji sebesar $23. Kalau dirupiahin itu 230.000 kurang lebih per jam. Per 1 jam aku dapat 230.000. Dan shift aku tuh lumayan panjang di sana, dari jam 5:30 sampai jam 1:30 siang. Jadi kurang lebih 8 jam, dan aku kerja 4-5 hari ya. Kadang sih 5 hari, tapi biasanya 4 hari. Dan lumayan banget gitu dapat seminggu buat nambah-nambah ya kan, bayar kuliah. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak udah nonton sampai detik ini. Aku sangat amat menghargai waktu kalian dan kuota kalian. Semoga video ini bermanfaat, bisa memberikan gambaran gitu. Oh, kerja di Australia itu begini, gajinya kira-kira segini. Oh, bisa dibayar cash in hand juga. Oh, kalau visa pelajar tuh bisa begini gitu. Kalian juga bisa cek and recheck di video-video aku yang lain mengenai visa pelajar, visa WHV. Itu adalah 2 visa yang bisa mengantarkan kalian ke Australia, dan kalian juga bisa kerja di Australia lewat 2 visa itu. Aku akan taruh juga linknya di description box if you guys wanna see it. Yeah, thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Dadah!